teman-teman, aku akan bahas dari IHSG dulu seperti biasa, karena yang nonton juga udah 1000-an aja nih, udah banyak banget yang nonton ya. Nah, aku mau bahas IHSG itu ada yang menarik dari pola IHSG hari ini. Nih, teman-teman lihat ya, ini ada yang menarik nih. Ini IHSG ini dia udah nguji resisten terkuatnya di 6735, 6740, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 kali hari ini. Jadi kemungkinannya path-nya bakalan kira-kira kayak gini nih teman-teman. Nah, ini nih kayak gini. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo semuanya, selamat malam. Ada Novi join, Oirik Demochi, Kapsulov, Pleka Baby. Hi everyone. Aki 7788, gimana kabarnya semuanya hari ini? Sani Muslimah udah nunggu dari tadi ya, telat berapa menit ya? 3-4 menitan ya. Oke, Riko Agustian, bentar lagi ya, aku akan invite Koko Michael jam 8.15an mungkin. Gunawan Gas 88, Kyonghi ya. Bernawati malam ini formal banget ya, nggak formal sih, kedinginan hari ini. Oke teman-teman, aku akan bahas dari IHSG dulu seperti biasa, karena yang nonton juga udah 1000-an aja nih, udah banyak banget yang nonton ya. Nah, aku mau bahas IHSG itu ada yang menarik dari pola IHSG hari ini. Nih teman-teman lihat ya, ini ada yang menarik nih. Ini IHSG ini dia udah nguji resisten terkuatnya di 6735, 6740, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 kali hari ini. Jadi kemungkinannya path-nya bakalan kira-kira kayak gini nih teman-teman. Nah, ini nih kayak gini nih ya. Jadi dia mungkin bakalan turun lagi dikit sekitaran sampai 6655, habis itu naik dia bisa breakout ya. Jadi meskipun ada COVID-19, dia IHSG bisa breakout. Kok MBA mana Ci? Ya ini aku lagi cariin kokonya gitu, Koko Michael di mana ya? Bentar lagi kalau ready aku langsung add Michael. Oke, terus teman-teman, hari ini tadi sambil nunggu Koko Michael siap nih ya, Michael Yo, ada yang menarik dari net foreign buy asing hari ini. Total net foreign buy-nya 873,29 miliar, dan yang paling banyak tuh didominasi dengan saham BRI ya. Jadi saham BRI 779,5 miliar. Habis itu disusul dengan BCA, Telkom 76,7 miliar, BCA 72 miliar, TOWR 27,8 miliar, dan Arto 20,5 miliar. Jadi di sini muncul nama baru nih, TOWR hari ini naik di net buy asing juga. Nah, kita perhatikan sekarang saham di BRI gimana. Jadi kalau BCA sekitaran 3-4 minggu yang lalu tuh udah di net buy asing banyak banget, ratusan miliar, bahkan hampir mencapai 1 triliun, kayak udah capai 1 triliun deh. Ini hari ini giliran BRI yang diborong. Jadi ini wajar-wajar aja sih kenapa BRI-nya diborong, karena kalau secara teknikal juga dia tuh harganya yang paling belum naik juga gitu. Dan hari ini naiknya lumayan tinggi. Jadi teman-teman yang mau mengisi portfolionya dengan saham-saham big caps ya, jadi BRI ini teman-teman mesti punya nih ya, salah satu yang sangat menarik sekali gitu.
Terus hari ini juga beberapa saham yang aktif gerakin market, antara lain ada saham SMGR dan juga Bukalapak ya. Kalau Bukalapak sendiri view-nya gimana? Bukalapak hari ini dia naik lumayan, ada potensi membentuk inverse head and shoulders untuk Bukalapaknya. Oke. Ini dia membentuk pattern, potensial membentuk pattern inverse head and shoulders di sini. 1, 2, 3, dan kalau dia breakout dia bisa menuju yang terdekat ke 444 untuk target dari head and shoulders-nya. Nah, terus selain itu hari ini tadi ada saham dari sektor industri semen SMGR yang naik juga lumayan aktif, lumayan signifikan. Volume transaksinya tinggi, jadi ini kayak ada tanda-tanda akumulasi gitu. Buat teman-teman yang mau investasi sih boleh, tapi porsinya jangan gede-gede, masih gedein di perbankan besarnya. Dan kita juga watch sektor properti, kayaknya nih udah mulai ada recovery ya dari sektor properti untuk BSDE, SMRA dan kawan-kawan. Dalam jangka pendek dia naik, BSDE-nya bisa mencapai sampai sekitaran level 1010-an. Habis itu ada koreksi normal. Kalau ada koreksi normal bisa pakai untuk buy on weakness lagi. Jadi buat yang telat masuk ke BSDE atau properti bisa wait and see gitu. Nah, terus kita agak random dikit sambil nunggu Koko Michael Yo ya. Aku ngelihat saham AGII. AGII lumayan menarik ya teman-teman ya. Jadi AGII ini hari ini tadi lumayan signifikan naiknya. Mantul dari area support MA200-nya, Mtrade tadi juga udah beli. Jangka pendek targetnya bisa sampai ke berapa untuk resistennya? Berpotensi menuju ke level 1800-an sampai 1820. Upside-nya lumayan jauh untuk AGII. Sedangkan ini aku ada sempat tandain di angka 2000 nih, ignore aja dulu ya. Jadi resistennya sekitaran 1800-an gitu. Oke, Erik Yogi Saputra, tahu aja kita udah masuk AGI. Dan watchlist kita adalah masih dari sektor CPO. Kita lihat sektor CPO bakalan berpotensi aktif, ada di SNG, LSIP dan juga TAPG gitu. Oke, kayaknya Koko Michael udah siap nih. Michael Yo. Oke. Ya. Jambulnya bullish, Mike. Michael tinggalnya di Katulistiwa, jambulnya juga harus jambul Katulistiwa. Jambul bullish. Yes. Hai, saya hai dulu yuk teman-teman buat Michael Yo. Ini trader kebanggaan Indonesia Raya, cie. Kaosnya lucu banget, Mike. Beruang. Itu gambar apa tuh, beruang ya? Semoga bukan kode ya. Semoga bukan kode. Beruangnya nangis. Beruangnya kayak gimana tuh? Beruangnya nangis ya. Oke. Beruang nangis berarti mau bullish. Oke, Mike. Perkenalkan teman-teman semuanya. Di depan kita saat ini ada Michael Yo. Dia adalah seorang trader yang saat ini sangat populer sekali, digandrungi oleh cewek-cewek dan juga cowok-cowok. Karena lucu. Halo, dan pinter. Halo Mike. Ya, jadi kita malam hari ini mau ngomongin tentang apa nih Mike? Jangan dong. Jambulmologi kata teman-teman. Maybe gini, kan tahun ini kan mestinya in my opinion sih mungkin berbeda ya sama tahun lalu ya. Maybe akan lebih volatil, tapi ya arahnya ke makanya ya. Jadi yang perlu diperhatiin adalah how you diversify your portfolio. Jangan semuanya digital lagi. I think kalau semuanya digital itu quite risky untuk kalian gitu. Jadi malam hari ini kita akan ngobrolin tentang tips investasi dan trading saham di tahun macan. Sebentar aku coba ganti wifi ya, soalnya agak macet. Oh, no worries. Ya, suaraku MY agak-agak pecah gitu katanya. Jadi aku juga agree dengan Michael. Tadi baru aja Michael bilang bahwa market tahun 2022 ini arahnya naik. Seperti yang tadi saya sempat review dikit ya, mungkin dia akan bisa ada koreksi normal sampai sekitaran level 6.600-an.
habis itu naik lagi dan breakout, dan pastinya teman-teman mesti punya saham-saham dari old economy juga, bukan cuma digital-digitalan seperti saham perbankan besar. Nah, salah satunya yang menarik hari ini adalah BRI yang diborong asing 700-an miliar. Oke, udah siap Mike? Suaranya udah lancar? Oke, ya. Oke, silahkan Mike. Aku kok grogi ya? Oke. Mulai dari Mike dulu deh. Halo? Jadi kalau teman-teman di Mtrade sendiri, tim coach di Mtrade dan juga trading system kita di Mtrade, dulu tuh kita tuh nggak pernah yang namanya scalping. Tapi tahun 2021, 2022 ini kita mulai ada yang namanya scalping gitu. Jadi tadinya kan cuma swing trading, jangka menengah, jangka panjang. Nah, ketambahan satu nih, scalping, tapi scalpingnya tuh kayak munculnya di notif masih swing trading, tapi tulisannya scalping potensial gitu. Dan ternyata yang di scalping ini juga lumayan cuan gitu. Tapi akhir-akhir kita udah mulai banyak ingetin teman-teman semuanya, kayak yang sering saya ngomong sih, ember tuh mesti diisi batu besar dulu, baru kerikil, baru pasirnya, mau embernya penuh. Jadi ya mesti diisi saham-saham yang buat investment juga bagus, kayak misalkan yang diborong asing banyak akhir-akhir ini BCA, BRI, Telkom, terus atau juga kira-kira kayak gitu. Baru kemudian sebagian lagi buat trading dan juga buat scalping yang kecil-kecil gitu. Nah, kalau Michael sendiri gimana nih? Oh, Koko, sebentar. Ini Koko MY tuh teman-teman bilang suaranya nggak ada loh, nggak ada suara loh. Nggak ada suara, tapi di aku ada, aneh. Di aku ada. Oke, sambil nunggu Michael ya. Ini ada Om Ben nih, jalan-jalan murah. Om Ben. Kalau misalkan kita invite, boleh ya Mike ya? Bertiga ya, seru-seruan ya. Sambil nunggu Mike nih ya. Hai Om Ben, mau nggak nge-live bareng kita? Dari tadi suaranya nggak ada. Yang ini yang dipin ke Om Ben, iya aku mau nyapa Om Ben gitu. Iya, udah bisa belum teman-teman suara Koko MY? Halo. Sambil nunggu Michael beresin suaranya. Halo Om Ben, salam kenal. Kita kenalan di IG. Halo, salam kenal Ci Ellen. Aku ngeliat Om Ben ini kayak berasa lihat ini loh, aktor Korea. Kayak lihat aktor. Oke, Mike sambil keluarin suara dong, Mike. Nah, jelas. Bagus. Udah bagus ya. Oke. Tadi bagus. lagi ngobrol sama Mike nih soal strategi gimana sih menghadapi market yang loncat-loncat gini, strateginya, plan risk rewardnya gimana gitu. Nah, mungkin dari Michael dulu nih cerita, abis itu Om Ben boleh dong kasih insight dikit. Belum ada suara loh, Mike.
di netizen masih nggak ada suara loh, entah kenapa itu. Komennya banyak nggak ada suara. Iya, tapi di Tapi tempat buat saya dengar. aku dengar. Iya, di saya juga dengar, Miss Ellen. Ya di Ben juga dengar kan. Oke, coba Om Ben dulu deh. Om Ben sambil mic coba benerin dulu. Keluar masuk lagi deh mic. Aku invite lagi mic-nya ya. Oke, wah aku bener-bener surprise banget ada Om Ben nih. Halo Om Ben. Halo, iya salam kenal, Miss. Salam kenal. Om Ben, gimana sih ngadepin market yang loncat-loncat gini saat ini? Gimana tuh strateginya, risk reward plan-nya tuh gimana sih? Kalau saya market loncat-loncat begini, kalau teman-teman money manajemennya nggak kuat ya, saya sarankan begitu kena resist ya mulai TP bertahap. Kalau saya seperti itu sih. Tapi kalau memang kita punya money management yang kuat, yang dalam arti kita masuknya per porsinya itu bagus money manajemennya, saya rasa ngehold bisa. Cuman memang resikonya adalah kita kena PHP market. Ya, jadi udah profit tiba-tiba balik lagi BEP lagi. Nah itu jadi salah satu kendala. Jadi biasanya makanya dengan market seperti ini kalau mau aman ya kita taking profit bertahap. Jadi masuk di area support kena resist ya kita mulai taking profit. Kalau enggak ya nanti kena PHP karena marketnya kan begini ya, gejolaknya luar biasa ini sekarang. Nggak kayak market yang kemarin-kemarin. Kalau saya seperti itu, Miss Ellen. Oke, Om Ben, kalau money managementnya gimana? Strategi risk management, aku penasaran gimana nih? Kalau saya begini, kalau saya melihat dan market yang seperti ini ya, saya tidak akan pernah memakai 100% dari modal saya. Yang pasti seperti itu, karena kita ngerti marketnya ini belum terlalu kondusif. Jadi kalau market seperti ini, saya sarankan buat teman-teman biasanya, kalau saya pribadi, saya hanya memakai maksimal 50% aja. Kenapa 50%? Nah, 50%-nya ini saya buat jaga-jaga. Jadi saya buat jaga-jaga supaya ketika ada bantingan ke arah bawah, ya, saya siap untuk misalnya saya merasa nih ada sebuah saham yang bagus nih ya, prospeknya bagus ya, ada story-nya yang juga bagus, ada story yang jelas. Nah, tapi karena marketnya seperti ini, biasanya saya pakai 50% dulu kalau ada bantingan dan memang itu bantingannya hanya panic sell dari retail ya. Jadi secara outflow-nya belum ada ya, belum keluar ya, big fund-nya ya saya berani ambil pakai yang 50% untuk ambil di bawah. Kalau saya seperti itu dan saya masuknya juga nggak melulu di satu harga ya. Jadi biasanya mengajarkan kita kalau misalnya masuk dulu ya 10-20%, sisanya ya 30% itu. Nah, 50%-nya itu kita buat backup. Kalau saya seperti itu misalnya. Tapi big fund-nya kan kamu, Om Ben. Keren banget. Kenapa? Nih. Big fund-nya kan kamu tapi. Ngawur aja. Ngawur aja. Pakai modal 50% aja ya Om Ben ya. Oke, Ya. suara Michael. Halo. Ngomong Michael. Tadi Halo, kamu ngomong Mama. belum kelar. Strategi 1, kamu 2, gimana hadapin market yang loncat-loncat tuh gimana gitu? Oke, tes ini kedengaran nggak dulu? Aku sih dengar. Om Ben Ya, juga coba. dengar kamu, tapi Dengar. dengar nggak Halo gitu? semua, kedengaran nggak? Ya. Oh aman katanya. Nah, Ya, katanya, udah dengar. Sekarang jelas. Ini. Oke, sekarang Michael jawab nih pertanyaan sendiri tadi. Gimana menghadapi market yang loncat-loncat? Kalau tadi aku udah jawab, Om Ben udah jawab, sekarang giliran kamu. Oke, jadi kemarin aku coba flashback ya, tracking portfolio swing dan plan-plan swing itu rata-rata boleh dikatakan bolak-balik. Jadi let's say udah profit 10% balik lagi jadi POP gitu. Lalu kemudian kalau didiemin malah bisa jadi minus. Nah, yang aku lakuin itu sama. Yang aku lakuin sama dengan Miss dan M-Trade. Jadi memang rata-rata planku risk dan rewardnya tetap sama karena itu kan memang rules trader, minimal risk 1, reward 2. Cuman bedanya adalah areal range-nya itu yang semakin sempit. Ya maybe 5% udah masuk dalam area taking profit. Jadi kalau dulu kan minimal 20-30. Nah ini 5% you udah boleh siap-siap taking profit karena marketnya tuh nggak mendukung untuk mencetak higher high gitu. Memang kebanyakan jadinya ya mungkin boleh saya katakan yang banyak swing trader yang ngeluh sama market atau menyerah. Nah alasannya karena itu gitu. Halo Ci Alin. Halo Ci. Ada si Alin juga rame nih. Seneng banget malam ini. Aduh, aku seneng banget. Makanya aku seneng banget malam ini. Oke. Ya, tadi tuh kita lagi ngebahas ini, Ci. Market tuh loncat-loncat gini, gimana strateginya. Tadi aku bahas bahwa kita tuh mix dengan swing dan juga scalping juga kadang-kadang. Terus tadi Om Ben bilang pakai 50% gitu. Terus Michael juga bilang mix dengan scalping juga. Pokoknya mesti cuan bungkus gitu. Nah, kalau Ci Alin gimana nih? Aku kenalin dulu ya. Ci Alin ini dulunya adalah presenter kenamaan gitu ya di CNBC ya Ci ya, CNBC Indonesia. Sekarang Ci Alin ini sekarang dia jadi influencer saham yang keren banget lah pokoknya. Aku suka banget follow Instagramnya Cici ini. Kalau Cici gimana nih Ci strategi tradingnya? Saya masih belajar, jadi lagi belajar jadi scalper.
Jadi memang saya ngerasa kemarin terutama Januari ya agak berat gitu. Tapi di awal Februari ini lumayan. Kayaknya kalau misalnya sekarang itu saya ngerasanya misalnya kita abis cuan gitu ya nggak boleh greedy sih, makanya saya pernah bikin status kan di Instagram gitu, kayak buat saya patokannya, saya kan tadinya makan gaji ya, jadi gaji berapa sebulan dibagi 20 hari kerja, itu berarti saya nyari duit di market, maaf nih nyari duit di rumah. Terus segitulah target saya, maksudnya bukan untuk membebani duit ya, tapi maksudnya biar kayaknya nggak greedy kayak gitu loh. Kadang-kadang tuh pengen cuannya mau banyak gitu, ujung-ujungnya dari floating profit malah jadi nggak maksimal gitu. Sekarang itu saya ngerasa cukup menantang banget buat kita cari cuan kalau saya bilang ya. Jadi kayak bantingannya tuh lumayan sadis gitu. Oke. Dari saham yang misalnya coba teman-teman perhatiin saham yang saham pemenang di hari sebelumnya misalnya diposting nih oleh followernya Ko Michael gitu misalnya, mereka say thank you ke hasil analisanya Ko Michael gitu. Saham-saham yang pemenang hari berikutnya besok paginya tuh dipiting udah loh. Ganti. Bener, udah ganti. Aku Kena ART malah Ci beberapa. Bener, aku setuju itu. Jadi kita juga Itu sadis banget marketnya gitu. Jadi kita harus makin sadis banget ya. Kalau saya bilang, iya. Aku sih setuju banget sih ya. Jadi kita mesti cuan bungkus itu tadi gitu. Cuman terakhir kita udah bisa mulai nge-hold beberapa hari, nggak separah 2021 kemarin kayak Esa kemarin aku juga hold lumayan gitu dan cuan. Tapi aku pernah juga ngalamin yang udah cuan, aku hold malah pribadi ya, personal ya. Kalau M-Trade itu malah jualnya benar-benar udah timingnya oke banget. Aku personal karena aku tinggal meeting BSDE ku loh udah tinggi tuh. Tinggi udah cuan berapa puluh % gitu. Aku biarin aja, nggak apa-apa lah ini. Turun balik sampai BEP gitu. Jadi ya anyway, Ellen beda sama M-Trade better dan Ellen lah. Oke. Iya Ci. Jadi kayak pas kita misalnya mau maksimalin cuan gitu, kayak kita mau nge-swing pendek gitu, jadi kayak ragu-ragu gitu loh, kayak takut gitu loh Ci. Kalau saya sih ngerasanya. Oke, biar kita nggak ragu-ragu, biar kita nggak takut, yuk kita tanya yang suka jalan-jalan, dipromoin sekalian jalan-jalan murah. Om Ben, lagi suka sektor apa nih? Ada sektor favorit atau pokoknya tiap hari nge-flow aja Jack gitu, yang lagi rame sama apa gitu. Habis itu nanti kok komentar. Kalau saya sih nggak ada sektor favorit ya sekarang ya. Yang mana yang lagi rame, yang bisa kasih cuan ya ambil. Ya seperti yang omongannya Miss Ellen tadi ya. Saya punya Arto itu dari profit ya hampir 20%. Terakhir jadi merah ya, jadi merah kan kemarin dibanting outflow asingnya keluar gila-gilaan begitu, langsung dari harga 19.000 ya, 19.000 terus dibanting ke 15.000 jadi merah itu. Aduh, saya juga belum sempat taking profit waktu itu. Ya karena ya berpikir cobalah nanti aja masih oke lah, masih up. Waduh dibanting habis-habisan. Ya akhirnya saya kemarin sempat taking profit, cuman paling profitnya tinggal 5% aja. Jadi itu kan kendala di market sekarang sih. Karena saya nggak punya sektor favorit sama sekali. Jadi misalnya ya kemarin yang Indi sempat rame kan, saya masuk ke Indi juga, ikut masuk ke Indi. Tiba-tiba ya begitu. Sekarang kan turun lagi tuh Indi tuh. Tapi memang kalau memang kita ngomong time frame yang panjang ya mungkin masih bisa menarik, cuman yang perlu diperhatikan money manajemennya, karena menurut saya mungkin buat teman-teman di sini berpikir wah Indi prospeknya ke depan bagus nih, nah tapi karena money manajemennya nggak bagus ya, jadi sudah mungkin udah di atas 50% dari modal yang untuk dialokasikan ke Indi atau mungkin bahkan sudah all in ya, kemudian dibanting panik ya, akhirnya kita cut loss, udah cut loss turun lagi, besok mantul lagi, kan yang sering terjadi kan seperti itu. Nah makanya di market seperti ini saya sering bilang sih, kalau kita punya money management yang bagus ya, sahamnya tepat, itu kita bisa bertahan. Kalau kita nggak punya money management yang bagus, hanya ikut-ikutan orang ya, dan terutama suka all in begitu, pasti berantakan, pasti apa ya, muntah-muntah dengan market. Kalau saya sih seperti itu, Miss Ellen. Nah, market ini kan lagi volatile banget ya. Pernah tadi kayak ngalamin kayak Om Ben, udah cuan terus jadi BEP, malah bisa jadi rugi. Ada juga nih yang udah nyangkut banyak, terus tiba-tiba naik lagi balik lagi. Contohnya kayak Adaro, tadinya udah jatuh dalam, terus kemudian naik balik lagi gitu. Nah, kalau Michael sendiri nih, gimana nih pengalamannya? Ini fansnya udah pada nungguin Koko MY ngomong dong.
ini justru aku mau highlight dari yang Miss ngomong ya. Ada satu tadi kalimat yang bagus banget yang Miss ngomong. Kalau ketika kita nge-swing, ketika kita scalping itu kita mesti pastiin ada porsi yang untuk kita keep. Itu is very 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 good. Karena gini, bisa nggak sih kita nge-scalping di saham yang contohnya proyeknya itu untuk swing? Jawabannya bisa banget. Cuman masalahnya satu, you know that market ini sedang dalam keadaan yang very volatile. Jadi ketika hari ini naik, let's say 20%, besok itu bisa minus gitu. Bisa ARB 4 kali ujung-ujung jadi minus. Nah, bayangkan kalau seandainya kamu beli di atas, all in lagi. Nah, itu udah pasti kamu bakal salahin sahamnya, salahin orang yang bahas sahamnya, dan kamu bakal salahin market. Nah, padahal masalahnya adalah you don't have diversified your portfolio gitu. Jadi ketika ada satu saham, kemarin tuh saya ngomong sama Billy Budiman, ketika ada satu saham yang potensi memberikan kamu gain 100% atau bigger contoh, itu bukan berarti uang 100 juta kamu jadi 200 juta. Kenapa? Karena kalau kamu masuk 100 juta dengan harapan dia bigger, artinya kamu udah melakukan suatu penyusunan portofolio yang amat beresiko. Ketika ada yang bigger, maka entry lah dengan sedikit lebih agresif, ya maybe 30%, 40%. Itu pun dengan catatan kalian harus mengikuti harganya. Dia bisa bigger 100% bukan berarti besoknya loh. Bukan berarti dia nggak bisa turun dulu 30%, 40% untuk kemudian bigger loh. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi yang Om Ben ngomong kayak soal money management dan soal money management itu very bener banget, karena saat ini ya sebenarnya bukan soal sahamnya, bukan soal sektornya. Sektor saat ini acak kalau menurut saya. Saham yang naik tuh nggak sesuai dengan sektornya gitu. Dulu ya kalau bank jalan, BCA, BNI jalan semua. Ini BNI bisa hijau, BRI-nya bisa merah. Ini hal yang menurut saya cukup aneh gitu. Dan itu yang perlu teman-teman perhatikan adalah lebih berhati-hatilah terhadap areal entry dan besarnya porsi kalian, bukan sahamnya. Sama sekali nggak ada urusan dengan sahamnya kalau menurut saya untuk saat ini. Menarik banget. Sebelum aku ke Ci Alin lagi ya nanti ya, aku mau ini nih bahas tentang sektor favorit. Sektor favorit itu sebenarnya kalau aku lihat dalam jangka menengah panjang sih mungkin saat ini yang lagi ini tuh perbankan besar yang buat invest. Tapi kalau sebenarnya buat trading tuh ganti-ganti kayak yang tadi Om Ben dan Cialin dan Ko Michael bilang gitu ya. Jadi mungkin abis batu bara besok kita lihat mungkin CPO juga potensi untuk aktif. Jadi kayak mesti harus nyimak terus day to day-nya. Nah mungkin nih boleh dong nanya dikit sama para Cici dan Koko ya. Start dari Om Ben dulu deh, yang baru aja ganti baju. Tadi kan lampunya warna-warni, sekarang ganti tampilan nih. Ajib Om Ben. Iya nih. Sebenarnya saya itu lagi ada di pinggiran seperti itu ya. Tadi waktu iseng kan, saya itu lagi rendam air panas, Jadi buru-buru tiba-tiba kan Miss Ellen undang saya live langsung pakai baju, udah ada ya tempat. Tapi ini saya sudah balik ke tempat yang lebih proper ya. Coba teman-teman nggak pusing lihat warna-warni itu. Oke, baru berendam. Oke, Om Ben. Akhir-akhir ini lagi trading sama apa sih? Ya akhir-akhir ini kalau recommendation guys, kayak yang tadi Cici bilang, ini hari ini saham pemenang, besoknya bisa berubah. Abis trading saham apa? Aku yang kemarin itu habis kalau memang saham yang second liner begitu ya, atau yang mungkin agak lebih liquid ya, saya lebih main ke Indi sama Toba ya. Waktu beberapa hari yang lalu, tapi akhirnya kan ya yang tadi saya bilang ya udah mulai koreksi lagi. Kemudian ada juga saham yellow kan. Tapi ya kembalilah tiba-tiba hari ini bisa ARB dari yang kemarin naiknya bagus mendadak koreksi ya hari ini dibanting ARB. Makanya ya inilah market sekarang. Makanya saya tadi juga setuju si Michael bilang kita harus ada yang di scalping. Jadi saya pribadi pun menurut saya paling enak sekarang mungkin kita misalnya ada sebuah saham yang memang bagus nih, misal ya disclaimer on ya, misal kita memantau Indi. Jadi buat saya pribadi lebih enak saya masuk ke dua akun ya, satunya untuk scalping, satunya untuk nge-swing. Jadi yang untuk scalping begitu ditarik ke atas ya saya merasa ada guyuran atau mungkin udah kena resist kuat ya saya yang scalping keluar. Nah yang nge-swing ini yang saya pegang terus. Kalau saya sekarang seperti itu jauh lebih aman. Karena kalau nggak seperti itu akhirnya kita akan sakit hati. Dalam arti, udah profit ya, misalnya udah profit 15% ya, turun jadi tinggal 3%. Saya belum sempat taking profit nih, akhirnya psikologis kita terganggu kan, rusak kan, kesel sama market, marketnya begini lah. Makanya
Saya sih biasanya pakai 2 akun ya, satunya scalping, satunya swing. Jadi kalau yang buat swing ya, ini saya masuk dengan porsi yang nge-swing bener-bener ya, dengan money management yang sabar. Kalau yang scalping mungkin saya lebih agresif sedikit ya. Ketika ada dorongan, ada inflow yang bagus, misalnya seperti itu ya, saya berani agresif. Kemudian sampai ke arah resist atau mulai nggak kuat, saya lepas. Itu strategi saya, supaya paling nggak saya udah taking profit, nggak sakit hati sama market. Kalau saya seperti itu, Miss. Nice banget. Saya mau nanya nih, keluar ketika diguyur atau Om Ben yang mengguyur? Nggak usah dijawab. Enggak. Saya Dia kan big tidak pernah playernya gitu. Pokoknya kalau Om Ben keluar biasanya ARB gitu. Big playernya soalnya. enggak. Iya tuh kalau Om Ben keluar. Om Ben tadi di meeting ya, Om Ben ngaku, ayo. Iya. Jadi saya ada di saham meeting ya, kebetulan ditarik ke atas kan. Cuman begini, saya itu lebih suka jualan bertahap di atas. Jadi ya saya nggak ngerti kenapa ada guyuran ya, setelah itu ya yang penting saya udah habis ya, harga 230-an saya udah kelar ya sudah, saya udah keluar, saya udah jemur dan saya nggak ngeguyur karena prinsip saya barang saya jujur nggak terlalu banyak, jadi nggak mungkin ngeguyur. Buat apa ngeguyur? Karena saya bisa jualan di pucuk ya saya jual di pucuk seperti itu. Ini saham Toba, inilah momen dimana Om Ben keluar. ini momen dimana Om Ben keluar. Itu volume di bawah tuh Om Ben seorang. Ini Om Ben keluar nih. Ini ketika Om Ben naik beli nih. Ini Om Ben keluar nih kayak gini nih. Coba Ci, coba Ci. Broksumnya ada. Miti kita coba lihat ya. Miti nih kita lihat nih. Ini adalah momen dimana Om Ben keluar nih. Oh ini tadi Om Ben tarik terus dibanting langsung dijualan ya Om Ben keluar. Iya gitu Ci. Jambulnya tinggi banget ngalahin jambul ke Michael Yo. Aku coba cek brosurnya ya. Om ya. Yang jual Cici. itu OB, Om Ben, broker kode OB, brokernya. Om Ben iya. Si Alin, sekarang si Alin sama Ko Michael abis trading saham apa aja nih? Nanti kita lihat chartnya, abis mereka trading gimana chartnya. Saya dulu ya, saya tadinya juga di Indi, kemudian karena saya menyimak apa yang dibilang Kak Michael ya, jadi saya take profit dulu. Kata Kak Michael kan nanti akan koreksi itu 1.900 sampai 2.000, nanti bisa cover lagi bawah. Beneran kesentuh ya area itu ya, tapi saya agak ketinggalan tadi. Ya udah, kemudian saya kemarin sebelum musimnya ARB saham MNC Group sempat cuan-cuan di dapat angpau dari Om HT ya, seperti juga para sobat cuan yang lainnya. Kemudian kalau buat Senin mau mantau-mantau saham pelayaran sih Ci, kayaknya hari ini menarik. Saham pelayaran ya. Apa tuh? Iya. Apa tuh? Soci, SMDR, kayaknya coba Ci, kayaknya lagi naik. Ya. Soci ya. Disclaimer loh teman-teman ya. Disclaimer. Jadi kan ini yang Cici Alin suka nih. Wih, ini Ci Alin masuk nih. Ntar kalau Ci Alin keluar gimana nggak tahu nih. Enggak Ci, saya kemarin ginang. Ini Soci, terus apa lagi nih? Tadi bilang apa? SMDR kalau nggak salah hari ini. Oh ya, SMDR kita juga suka. MTrade juga suka nih. Nah, nih SMDR nih bagus juga nih. Ini inverse head and shoulders nih, gitu. SMDR tadi saya ngicip ya, jangan diguyur ya Ci Alin ya. Saya ngicip sedikit tuh SMDR. Ini yang guyur mana? Ini si Om nih yang guyur. Iya, kita remah-remah rengginang Om. Oke, kalau Ko Michael gimana nih Michael? Aku hari ini 3 saham Miss. Di Amar, BGTG sama MPPA, tapi itu agak saham-saham yang berisiko semua sih. Soalnya BGTG-nya udah keluar belum Ko Michael? Belum, BGTG semuanya baru masuk. Justru semuanya baru masuk. Tapi Amar karena dia arah, aku kurangin sebagian porsi. BGTG baru mulai masuk, MPPA masih punya. Lalu kayak ini Miss mungkin ngelihat sama kali ya. Kayak double bottom. Ya, bener. Lalu kayak ya, ABA juga ada double bottomnya sih, ya ini udah ada panahnya, targetnya 306. Cuman kok candle-nya hari ini hitam ya. Merah dikit gitu ya. Kita lihatlah nanti barangkali bisa breakout dari 250, 252 ini. Ini apa ya Miss? Ini BGTG. Oh, sama kamu BGTG. Oh iya, itu aneh nih. Soalnya pagi-pagi tuh opennya tinggi sekali, habis itu turun. Kayak ada yang beli di atas gitu. Tapi di bawah dia mulai narik, makanya jadinya merah. Kayak Bovin kan suka begitu dulu. I see, kayak Om Ben ya. I see. Iya. Tapi sahamnya sama kayak Ko Michael.
Sama ya. Oke, aku lagi watch personally ya. Aku Mtrade sih juga watch juga sih. Aku lagi personally watch AGI. Mtrade mah udah masuk duluan ya. Nih, aku disclaimer sih teman-teman ya, disclaimer ya gitu. Ya anyway, ini salah satu watchlist kita. Oke, sekarang kita mau ngobrolin apa lagi nih, gantian dong ke Michael yang nanyain kita. Oke, gini, aku punya satu sektor ya yang gini, kan kalau dari dulu tuh view aku sama Mtrade tuh kurang lebih sama ya. Ini bukan yang ada-ada ya, tapi dari dulu memang hampir rata-rata sama. Nah, Cie, sama Cie. tapi Om Ben Cie juga sama Ci Alin. Cie. View aku juga sama Kak Michael, aku suka mandangin Ci Ellen. Oke, terus? So, saat ini I saw that ada potensi, ya sama yang kayak Miss bilang, ada potensi kalau swing trader tuh masih bisa lagi jalan gitu. Apalagi di bulan Februari ada potensi perbaikan ekonomi. Di tanggal 9 Februari nanti akan ada GDP. Lalu tadi saya baru live sama Trimega, ada pengumuman MSCI announcement atau ya MSCI announcement kalau nggak salah. Nah, hopefully sih kita di-upgrade ya, itu satu. Yang kedua, sektor properti itu kan lagat banget ya Miss ya. Nah, ini saya dengar rumor from street tapi belum bisa valid bahwa salah satunya BSDE itu penjualannya, pre-salesnya di 4Q 2021 itu mencapai 120% dari target. Nah, so di properti sendiri aku lihat udah most likely hampir bottoming. Nah, itu menurut Miss gimana sektor itu? Because di tahun 2021 nggak jalan sama sekali. Nah, memang di tahun 2022 akan ada potensi kenaikan suku bunga di BI. Tapi kemarin Sri Mulyani masih memperpanjang DP murah dari pada properti. Nah, itu menurut Miss gimana? BSDE sih ya, disclaimer teman-teman ya, pendapat personal aku suka BSDE. Jadi BSDE ini kalau diperhatikan dia udah naik dari level 890 sampai 980. Ini dia potensi turun lagi, dia akan ngebentuk mungkin double bottom atau mungkin malah low-nya bakalan lebih tinggi dari bottom yang sebelumnya. Jadi kemungkinan akan bentuknya seperti ini gitu. Ya, jadi ini tanda yang bagus, dua hari ini naik volumenya lumayan tinggi tuh dia tanda yang bagus. Dan kalau ngelihat secara fundamental kayak yang tadi Michael bilang, itu aku setuju juga. Saya juga sempat ngomong mungkin kemarin atau kapan ya tentang BSDE bahwa resultnya dia tuh pre-salesnya tuh bagus banget gitu. Dan mungkin nggak cuma BSDE, kita juga lagi watch untuk saham properti lain, SMRA kemarin udah sempat naik kayak beberapa hari gitu. Kalau ada potensi dia koreksi normal, kita kayaknya bakalan mau entry lagi gitu. Jadi istilah kata tuh perbankan tuh kayak kepalanya, ini kan tahun macan ya, kepala macan, perbankan besar, kemudian ekornya tuh properti gitu. Jadi aku Yes. selalu ingat itu dari Pak Yahya Stiatmadja, Direktur Utama BCA yang bilang itu. Jadi ya beliau jauh lebih pengalaman daripada kita ya. Aku percaya dan aku lihat kayaknya memang bener gitu. Dan badan macannya tuh kayak sektor-sektor yang lain. Aku perhatikan komoditi. Jadi komoditi tuh kayak CPO tuh udah naik tinggi tapi ini nggak naik-naik gitu. Mungkin yang masih agak laggard tuh consumer good ya. Kasihan banget consumer good ini karena selama CPO masih naik dia juga nggak akan terlalu banyak naik gitu. Dan kok nunggu COVID kelar kali ya. Ya kalau view-nya dari Ci Alin, Ko Michael dan Om Ben gimana nih? Siapa yang mau ini dulu nih? Ci Alin dulu aja, Ci Alin. Saya mohon maaf nih kalau ini nanti tiba-tiba mati handphonenya ya, yang ini udah sekarat, nanti saya ganti aja. Dicas. Anyway, kalau consumer goods tadi, kalau yang banyak menarik perhatian para pelaku pasar kayaknya Kino ya, Ci. Kayak memang yang lain pada belum jalan, Kino yang jalan. Gimana nih pandangannya KMW, ada masuk nggak? Aku punya ya Kino ya, saat ini ya lumayan swing, dan kan ada berita kalau dia akan melakukan buyback dengan maksimal dana sebesar 5.000 ya, kalau nggak di angka 5.000. Nilai buybacknya itu 100 miliar. Kemarin kan Kino nggak liquid, kurang lebih satu hari 1 miliar, 2 miliar. Nah sayangnya Kino saat ini kalau udah ramai kan jadinya liquid. Hari ini sendiri Kino itu 30 miliar. Nah so kalau sebenarnya momen buybacknya itu bisa jadi semakin cepat gitu kan. Terakhir kalau nggak salah Februari atau Maret ya, saya lupa gitu. Tapi kalau dengan likuiditas seperti ini ya boleh dikatakan big fund untuk melakukan buybacknya jadi lebih mudah. Nah, satu. Yang kedua, Kino sendiri kan tepat kena resisten 3670 atau double bottomnya gitu. Nah posisinya shooting star, jadi kalau seandainya koreksi itu menarik tuh di dekat 3.000
it's worth to collect. Kalau seandainya dia berhasil melewat 3670, so means dia bakal ke 4000 ke atas. Itu kalau ditarik agak jauh kan double bottom, Miss. Iya, Mungkin- benar. Iya, aku lihat Kino ya, kalau aku tarik sebenarnya belum boleh ya narik Fibonacci kayak gini ya dari atas, ya belum boleh narik Fibonacci kayak gini karena dia belum ngebentuk high gitu. Cuman kalau misalkan aku coba tarik Fibonya dari end of body di sini, ini kayaknya dia bakalan level supportnya tuh yang pertama 2850-an dan 2700-an worth to wait sih. Kalau dari atas ya ini support 3000-an, 3080 oke juga gitu. Intinya sih kalau udah naik kenceng kayak gini, bener kayak Mike tadi bilang, jangan dikejar sih, tunggu retracement-nya aja. Karena kemarin kan belum liquid ya, ini baru mulai liquid, jadi mulai oke gitu. Ya, Cialin deh, silahkan. Oh, Cialin tadi udah ya? Udah, Om Ben yang Om Ben belum. berarti. Oke, Om Ben. Ya, kalau tadi ya consumer good memang yang paling menarik Kino ya. Cuman ya seperti yang Miss Ellen juga bilang dan Ko MJ tadi, retail ini kebiasaannya latah ya. Ada saham rame masuk ya, sahamnya masuk dan terkadang malah yang fatal ngebacanya kan itu kan maksimal buyback di 5.000. Ada yang bilang sama saya, waduh ini bakal ke 5.000 ini targetnya. Nah, kita kan nggak pernah ngerti sampai di berapa penguatannya kan seperti itu. Nah, cuman kebanyakan karena retailnya ini latah terus ya, makanya kalau nyangkut nanti banyak yang sangkut di pucuk karena ya dikejar terus ya, ada saham naik dikejar dengan harapan akan naik lebih tinggi lagi. Sudah tradingnya udah nggak pakai analisa nih mereka, berharap jadi udah punya harapan nih, harapannya Kino ke 5.000 kan, oh sekarang masih 3.600, 3.500, masih ada 1.500 lagi kan, masih lumayan ini. Nah akhirnya teman-teman ini nggak pernah menganalisa dulu tapi langsung dihantam dulu baru dianalisa. Jadi ini banyak pertanyaan juga ke saya. Saya beli Kino di 3.600 nih Om Ben, gimana prospeknya ke depan? Loh, saya bilang lah, kamu belinya gimana? Maksudnya ada analisanya nggak? Dia cuma bilang ya kan targetnya kan buyback di 5.000 kan seperti itu. Nah ini yang kebanyakan buat teman-teman sekarang nyangkut gara-gara seperti ini. Nah misalnya tadi kan Miss Ellen bilang ya ada support di 2.800 dan 3.000. Misalnya ya dari 3.600 dibuatkan 2.800 itu pasti mules itu. Apalagi yang sudah all in itu, ya kan? Akhirnya biasanya mereka cut loss, sahamnya kemudian mantul. Nah ini Jadi kalau ada kita memang membahas saham-saham yang menarik ya buat teman-teman. Saran saya jangan langsung ditelan mentah-mentah. Dilihat dulu support resist di mana, jangan langsung dihantam kan seperti itu. Iya kalau besok naik lagi ya, kalau koreksi gimana kan kita kan nggak pernah ngerti market seperti apa ya. Bisa aja kan seperti yang tadi Michael bilang udah kena resist double bottomnya ya, kemudian koreksi lagi. Tapi nggak menutup kemungkinan juga besok langsung digas lagi. Nah ini yang makanya saya tadi bilang kalau misalnya punya saham yang ada story-nya yang bagus ya teman-teman, saya bilang gini lah, oke karena teman-teman ini FOMO-nya gede, jiwa HK-nya gede, saya bilang ya udah HK 10% porsi aja dah. Misalnya teman-teman mau masuk 100 juta di Kino, misal seperti itu ya. Ya udah masuk 10 juta aja atau 5 juta dulu deh. Nitip sendal kalau saya bilang. Sehingga kalau sampai dibanting ke bawah, teman-teman ini punya cadangan dana yang kuat yang bisa nyerok di bawah. Ya kan? Coba seandainya teman-teman punya 100 juta untuk Kino, kalian udah masuk 70 juta misal seperti itu. Di harga 3.500 aja deh, ya. Nanti dibanting ke 3.000 minusnya kan dalam. Mau average down di bawah, cuma bisa punya 30 juta. Ya akhirnya makanya pilihannya adalah menunggu atau cut loss. Nah ini yang bahaya. Tapi memang Kino ini menarik sih dari konsumen gue karena ada cerita. Kalau yang lain sepertinya ya gitu-gitu aja deh, membosankan kalau saya bilang seperti Om itu. Ben, aku mau nanya Om Ben boleh nggak, Miss? Silakan, boleh dong. Oke, gini. Om Ben, tadi kan Om Ben bilang kalau seandainya di resist dibeli itu kan boleh dikatakan terlalu spekulatif lah istilahnya gitu, terlalu agresif gitu, apalagi all in. Nah, cara menentukan support itu gimana? Karena kalau Om Ben kan enak ya, Om Ben kalau beli otomatis jadi support karena dananya gede. Nah, sementara kalau kami kan mesti ngikut market gitu. Setiap resisten didobrak sama Om Ben. Ya Oh, kan, jadi gitu. nggak apa beli di resisten. Yang penting tuh sebenarnya ya Why? seberapa kuat yang penting itu sebenarnya seberapa kuat duitnya sih. Aku percaya Om Ben ini duitnya banyak banget gitu. Jadi bisa mendobrak Amin. semua. Kalau dibilang duitnya banyak, amin deh, amin. Aku pernah lihat Jawab dulu, langsung, Miss. Pak Aku MJ pernah tadi, ketemu di jawab Bali, dulu. memang dananya gede banget gitu. Kampret dia, padahal gak pernah trading bareng. Sekali-kali Enggak sih, 500 juta, Miss. Om Ben.
Enggak, kalau saya memang misalnya ya, saya pun pribadi ya jujur ya Miss ya. Saya mungkin saya ini karakternya agresif ya. Beda sama Michael yang lebih sabar menunggu, saya itu kadang-kadang nggak sabaran. Makanya saya kadang-kadang kalau nge-swing itu kurang cocok ya, kurang cocok. Tapi saya mulai menyadari bahwa ketika memang, makanya saya ajarin buat teman-teman, kalau mau FOMO, udah FOMO nggak apa-apa. Tapi pakai 10% aja. Tujuannya apa? Kita yang dijaga ini kan psikologis kita ya. Kita percuma, kita bisa menganalisa dengan tepat, kalau psikologisnya berantakan percuma. Makanya saya bilang buat teman-teman, FOMO nggak apa-apa, tapi maksimal 10% porsi. Jadi misalnya tadi saya bilang 100 juta maksimal masuk 10 juta itu udah mentok ya, 5-10 juta aja. Tujuannya apa? Kalau misalnya saham ini sedang bergerak naik ya, nggak ada stopnya ya, kasarannya nggak ada remnya, gila beneran ya. Ya kita udah dapat nih, udah dapat 5-10 juta aja ya. Kenapa hanya kecil? Karena prinsip saya adalah saya ini walaupun saya agresif, tapi saya melindungi modal saya dan psikologi saya. Jadi agresif boleh, FOMO boleh, tapi pesan saya teman-teman jangan mengabaikan resikonya. Resikonya apa? Karena di resist posisinya ya. Kalau sampai dibanting ke bawah, teman-teman harus siap. Nah ini apa ya? Faktor resiko. Karena saya orangnya adalah risk taker, saya berani seperti itu. Ya, saya masuk 5-10%, sisanya saya tunggu bawah. Jadi memang itu cara yang saya lakukan seperti itu, Miss. Oke, kalau Michael sabar menunggu, aku sabar menanti udah kayak restoran Padang dong. Restoran Padang pagi sore. Pagi sore enak. Aku mau nanya ke kalian bertiga, start dari Cici Alin dulu sebelum baterai Cici Alin mati, semoga bisa sambil dicas sih. Cici Alin mau nanya, ada investasi jangka panjang nggak sih? Karena dari tadi tuh kita tuh ngomongin trading dulu gitu. Terus malah tuh bajunya tuh kripto tuh, sarjana kripto gitu. Iya, nggak sengaja nih Ci, karena kan tadi dadakan ya malah jadi promosiin sarjana kripto. Boleh. Aku penasaran, Ntar aku bahas kripto juga, dikit mau nanya tentang kripto. Kalau investasi saham jangka panjangnya ada nggak dijalin? Wah langsung hilang Om Ben. Kemana dia? Iya. Nongol lagi. Jadi kalau buat anak aja Ci, saham yang aman-aman aja. Buat anak beliin saham yang aman-aman. Buat mamanya saham yang nggak aman nggak apa-apa. Apa Ci? Buat mamanya saham yang nggak aman nggak apa-apa. Iya, ya? buat mamanya jajan harian nggak apa-apa, menguji-uji nyali Ci. Sembari melatih keterampilan tangan. Oke, kalau Om Ben sama Michael, ada nggak sih long term investment yang dibiarin aja gitu? Kalau saya ada, saya BBCA ya, saya klasik lah ya. Saya BBCA aja sudah paling aman. Udah saya buy and hold, merem pokoknya merem. Kalau ada gejolak market yang dibanting parah, saya nggak akan nambah lagi karena saya memang sudah masuk duluan ya. Jadi itu long term investment. Jadi saya kadang-kadang ya ketika jadi gini ya, kalau kita ngomong soal long term investment menurut saya sih seorang investor yang benar ya itu suka sebenarnya dengan crash market ya kayak COVID kemarin. Tapi memang kita nggak berharap seperti terjadi ya karena kasihan teman-teman yang lain juga. Tapi buat investor itu adalah time to buy. Ya, jadi kalau memang sudah bergerak rally seperti atau lagi menyentuh ATH, itu investor tuh menurut saya ya, saya pribadi, saya melihat kebanyakan teman-teman saya yang investor juga yang long term itu malah nggak ngapa-ngapain, ditungguin aja. Nah nanti ketika marketnya dibanting, nah dia melihat waduh ini sudah mulai bisa beli nih, orang udah mulai panik kan, nah mereka baru serok di situ. Jadi buat saya long term investment cuman ada BBCA aja sih, klasik banget ya. BBCA. Masalahnya pas dibanting ada duitnya atau enggak, itu aja. Nah itu masalahnya. Masalahnya kan makanya saya bilang ya, buat apa ya, money management itu penting. Jadi kalau saya ya mengalokasikan di porto itu saya terpisah Miss Ellen ya. Jadi ada porto yang bener swing, ada yang invest, ada yang scalping. Nah porto yang invest ini dananya nggak boleh diapa-apain. Tujuannya apa? Kalau sampai ada sesuatu saya bisa ambil di bawah. Makanya saya tadi bilang money management ini penting banget dan saya membagi ke beberapa porto, beberapa sekuritas maksud saya ya. Jadi tujuannya apa? Karena saya itu kan memang hari-harinya scalper ya. Ketika saya jadiin satu nanti pasti akan gatel. Ini udah profit nih atau gemes kadang-kadang kan. Ini saham nggak gerak-gerak, udah cuma 30% tapi turun ke 25, naik lagi ke 27, turun ke 25. Akhirnya karena nyampur jadi satu, kebanyakan teman-teman itu diikut di taking profit. Makanya plan-nya berubah semua. Makanya saya dari situ menyadari ya, dari pengalaman saya juga dulunya, saya akhirnya membagi ke beberapa sekuritas. Yang untuk invest ya invest aja, scalping aja, swing ya swing aja. Itu jelas aman buat saya. Menurut saya seperti itu.
Bener, aku setuju sih, karena uang itu seperti air, kalau dimasukin dalam satu ember, campur-campur, strateginya pasti kecampur-campur. Yang mau trading, pas nggak cut loss, nyangkut jadi investasi. Yang investasi cuan jadi keambil, jadi pasti dipisah-pisah. Oke, jangan-jangan yang beli BCA dalam seminggu, sekitaran 3-4 minggu yang lalu tuh sampai 1 triliun, jangan-jangan salah satunya adalah Om Ben ini. Enggak lah. Oke, Michael. Saya punya BCA sebelum stock split sih. Oke, nice. Kalau Michael gimana? Oke, tapi aku mau nanya Om Ben lagi nih, sebentar nih sebelum aku Nanya terus, gantian kamu yang jawab dulu. Kamu ada investasi nggak? Nanya terus. Soalnya gini, scalping Om Ben kan dalam waktu detik ya atau menit. Kita proyek Om Ben yuk, kita proyek aja. Long termnya ini perlu dipertanyain. Long term Om Ben ini 2 atau 3 hari atau berapa bulan gitu. Berapa lama tuh long termnya investasi? Karena dia scalping, jangan-jangan 2 hari itu udah long term bagi Om Ben, itu mesti dipertanyain itu. Enggak. Saya bener-bener long term. Jadi saya punya satu porto di satu sekuritas ini. Memang saya nggak pernah lihat sampai sekarang, isinya cuma BCA sama BRI aja. Udah, itu sudah nggak pernah saya lihat sama sekali. Jadi ya udah biarin aja. Aku juga sama loh. Aku punya satu porto tuh isinya BCA, BRI, ada ICBP dikit lah gitu. Buat ICBP nggak naik-naik, malas itu. Itu super panjang tuh, Miss. Kalau aku punya investasi tuh di BNI, lalu BCA, lalu MDKA, Harum, BBYB masih punya, dan Bevin. Nah, aku tuh pernah punya pengalaman gini. Akun investku, aku lihat terus gemes gitu. 3 bulan nggak jalan, akhirnya aku jual. Setelah aku jual, nggak lama kencang, bener-bener seminggu kemudian kencang, itu Bevin. Jadi di 1000 nggak kemana-mana, aku kesel kan. Aku beli di 1010, 980, aku beli terus gitu-gitu aja. Mike, udah lu tuh trader, udah nggak usah invest lu tuh trader. Gua iseng buka, Miss. Jadi akun waktu itu akun MNC aku buka. Kok nggak jalan, ya udahlah coba jual dulu, aku pindahin ke tempat lain. Setelah aku pindahin ke tempat lain, Bevinnya kenceng 20%, habis itu yang aku pindahin nggak jalan. Jadi sejak itu aku udah nggak mau buka deh akun invest. Jadi ya I do, cuman aku nggak, bener-bener nggak boleh dilihat lah, karena di situ saya sadar kalau ternyata kayak, jadi jangankan invest ya, jadi scalper sama swing aja itu perlu dua mindset dan psikologis yang beda loh. Boleh dikatakan harus bisa bipolar. Kamu harus bisa jadi kayak punya kepribadian ganda. Karena swing dan scalping itu bukan tekniknya aja yang berbeda, tapi benar-benar psikologisnya yang berbeda. Nah, saya tuh pernah dalam tahap sekitar saya belajar scalping 1 tahun, dan belajar untuk menyamakan mindset dengan swing saya itu 2 tahun. Nah, bayangkan, jadi untuk kayak kalau kita udah cuan 5%, pastikan swing trader tuh nggak mau taking profit. Harapannya tuh bisa 15 atau 20. Tapi kalau scalper, kalau nggak dijaga itu habis. Nah, ternyata setelah saya pelajarin, untuk bisa cepet taking profit di 5%, dan saya merasa puas atau merasa ini cukup, adalah dengan meningkatkan money management saya. Karena kalau swing kan saya masuknya dikit-dikit. 1 kali, kemudian ternyata naik, tambah lagi. Naik lagi, tambah lagi. Kalau di scalping kita begitu capek. Kita pakai uang contohnya 1% dari porto, tapi cuman untuk dapat 3-4% kan artinya itunya kecil. Jadi harus agak sedikit lebih agresif, dan hal-hal seperti itu yang saya katakan manajemen dan psikologis itu yang much important dan really difficult untuk diaplikasikan. Bukan dari tekniknya. Kalau tekniknya boleh saya katakan ya sehebat-hebatnya pun kita analisa, akan ada saatnya kayak blam hancur semua analisa kita, dan kita akan sadar market yang benar gitu. Jadi ya itu yang jauh lebih penting daripada analisanya. Kemarin aku ngobrol sama Pak Pandu Syahrir kan di IG Live juga, ada satu hal yang dimention oleh beliau, bahwa ketika kita tuh di market, semakin lama kita di market, kita akan diajarin oleh market tuh apa? Humility. Karena tadinya pas kita masuk, mungkin marketnya pas lagi bagus tuh, kayak aku sempat ngalamin 2007 itu yang bangga banget, wah pinter, tapi 2008 aku ngerasa kayak bego banget gitu. Terus dari tahun ke tahun kena crash, kena apa tuh, jadi merasa kayak oh ya kontrol tuh di market, kita nge-flow aja gitu. Jadi mesti yang kita bisa kendaliin adalah money management sebenarnya, dan juga pembatasan risiko. Kayak tadi Om Ben bilang, sahamnya yang berisiko masuk 10% aja, yang lebih oke bisa lebih banyak. Pisahin beberapa portfolio, investing, swing, dan juga scalping harus dipisah gitu. Dan nggak semua orang bisa jadi scalper. M-Trade tuh ada scalping, M-Trade tuh scalping, dari sistem kita, tim kita, strategi kita ada scalping. Tapi Ellen personally, I'm not a scalper. Aku karena sibuk banyak yang mesti dikerjain ya, aku lebih ke arah swing trading dan juga trend following. Tapi saat ini akhir-akhir ini trend following susah. Ya contohnya tadi BSDE aku trend following, balik
udah lumayan tuh 20-30% nyungsep balik lagi, ya udahlah tabahkan hatiku. Oke, itu tadi dari fragile Michael. gitu ya, Ci? Apa? Fragile gitu kayaknya ya, kayak Betul. Kalau Ci Alin nih, ada investasi jangka panjang nggak nih? Saham-saham apa yang Cici invest jangka panjang? BBRI kalau buat anak ya, Ci, itu aja sih saya. Oke, BRI ya, jadi BCA dan juga BRI. Aku sih agree sih, dua itu. Rata-rata pilihannya gitu ya. Tapi menarik Betul. tadi kalau ternyata pilihan saham investasinya Kak Michael Yoh itu very diversified ya. Beberapa sektor juga, biasanya kan yang standarnya itu kan yang banking, yang big caps ya, tapi ternyata KMO itu berani pegang kayak saham-saham sektor lain juga untuk invest gitu. I see. Jadi BCA, BRI, BRI, BBNI, TLKM, itu yang 5 banyak juga asing suka sih gitu. Sekarang kita mau bahas dikit nih, mention dikit tentang kripto nih ya. Aku jadi ingat karena bajunya Cici tadi. Kalian bertiga tuh ada nggak sih trading kripto start dari Ci Alin? Saya ada, tetapi saya tidak mau taruh hati dan uang saya terlalu banyak kayak gitu. Jadi memang kalau di kripto kayaknya, kalau saya kan Ci belum bisa trading yang futures kayak gitu, yang pakai leverage gitu. Kayaknya kalau udah mantep segitu sih nggak apa-apa gitu, diseriusin gitu. Jadi kalau memang saya mikirnya lebih saya bisa bear resikonya itu kalau saya nyicil santai aja, Ci. Jadi dengan uang-uang yang kayak nggak berasa apa-apa. Dulu saya pernah kayak terlalu menumpahkan hati saya ke kripto ya, Ci. Kan 24 jam 7 hari seminggu ya. Kayak katanya mau DCA gitu di kripto, tapi dilihatin mulu. Pas lagi naiknya kenceng banget, seneng banget dilihatin terus. Pas lagi crash diliatin terus, kayak saya akhirnya sadar kalau sampai saya ngeliatin dulu berarti saya masuknya kebanyakan kalau di kripto. Saya itu aja sih, Ci. Jadi kayak memang harus kayak santai banget gitu, kayaknya nggak boleh terlalu banyak, kata Om Ben jangan berharap gitu ya kan. Tahu-tahu nanti ya gitu. Jadi memang kan kalau kripto tuh kalau lagi moodnya tuh bear gitu kan, bearish. Kalau lagi bullish sampai kayak you can't believe your eyes gitu, naiknya gila banget, pas turunnya gila banget kayak gitu, kayak nggak ada yang gimana gitu ya, agak-agak bikin seneng sedikit kayak pas lagi bearish gitu, kayak gitu sih, Ci. Jadi jangan pakai perasaan sih kalau saya bilang, dan saya masuknya yang market cap gede aja, Ci. Kalau dengerin Ci Alin ngomong tuh kayaknya tuh tenang gitu ya, halus gitu. Oke. Kita mau nanya sama Om Ben. Om Ben, tadi kalau di saham BCA semakin hancur, semakin dibeli. Nunggu BCA hancur dibeli. Ini di depan saya ada chartnya Bitcoin. Bitcoinnya lagi hancur nih, lagi crash, lagi hancur. Ini chart daily. Nah, ini chart monthly-nya nih. Ini chart monthly-nya juga dia lagi hancur banget nih. Nah, ini nih Bitcoin nih. Kira-kira Om Ben bakalan beli nggak sih buat invest jangka panjang gitu? Kalau jujur saya itu kalau nginvest ke Bitcoin di sekarang itu mungkin belum ya, karena saya memang tidak ada fokus dana ke sana untuk investasi di kripto ya. Jujur saya udah pensiun trading kripto udah 6 bulan kali ya, udah 6 bulan. Karena saya biasanya mainnya di future-nya, bukan di spot-nya ya. Jadi kalau main di future kan adrenalinnya tinggi ya. Seperti profil saya kan, saya risk-taker seperti. Cuman saya merasa kok dengan market yang seperti ini capek untuk trading future-nya ya. Jadi saya pribadi belum malah nggak ngerti Bitcoin sekarang harganya berapa, nggak ngerti. Saya jujur kalau trading sekarang lebih suka ke gold ya, ke komoditi, ke future-nya. Jadi lebih menarik. Ini gold lagi longsor-longsornya ini barusan nih. Jadi kalau saya seperti itu. I see. Ya, kalau Michael gimana? Aku kan punya channel ya, Miss, channel Crypto. Itu sebenarnya lumayan, engagement-nya juga lumayan. Waktu itu pernah aku nganalisa Bitcoin sekitar 18 kali, itu hit rate-nya 80%. Cuman ada di satu titik tuh aku sampai kayak Ci Alin gitu.
koin kripto itu jadi lebih menarik daripada saham gitu. Jadi untuk nyari saham yang uptrend terkadang susah banget kan. Tapi kalau di kripto, di altcoin itu kalau dalam saham itu perlu waktu 1, 2, 3 bulan untuk capai target, di kripto bisa 1 sampai 2 hari doang. Bahkan hanya dalam beberapa jam dia bisa, time frame-nya tuh benar-benar very cepat gitu. Itu yang terkadang membuat saya menjadi ke-distract. Pertama, kerjaan saya tuh di market, di saham, kenapa harus saya di kripto seperti ini, sampai akhirnya saya memutuskan oke, ini bisa ngerusak psikologi saya, mendingan saya stop. Jadi saya nggak ngelihat. Tapi kalau sekedar untuk Bitcoin saya lihat, karena itu ada korelasinya terhadap gold, ada korelasinya terhadap BI rate, ada korelasinya terhadap the Fed dan Dow Jones, itu juga ada korelasinya. Nah, Bitcoin sendiri in my opinion ya mungkin masih mengarah ke bearish, karena di opini saya sih di daily itu ada head and shoulders baru breakout. Jadi masih ada potensi untuk penurunan. Tapi kalau untuk invest in Bitcoin saya enggak, karena menurut saya underlying-nya masih kurang jelas. Memang dia nggak bisa cetak lembar ya, boleh kalau di saham kan ada lembar saham. Kalau Bitcoin kan dia ya intinya jumlah Bitcoin itu nggak bisa bertambah, jadi memang transparan. Nah, tapi underlying-nya in my opinion masih belum begitu kuat sekuat saham. Ya Alin hilang, baterainya habis ini. Baterainya mati. Iya, thank you ya Ci Alin ya. Semoga masih sempat nonton dari HP lain. Thank you buat Ci Alin gitu. Oke, aku juga pernah ngalamin sih momen-momen kayak Ci Alin dan juga Michael di April 2021 ketika Dogecoin itu naiknya luar biasa, gila-gilaan. Intinya sih teman-teman mau di saham mau di kripto, sebenarnya nomor 1 adalah sadari ada resiko gitu aja. Kalau aku ditanya di kripto masuk nggak sih? Personally Bitcoin itu aku ngumpulin dikit-dikit, jadi nggak langsung banyak, langsung hajar gitu. Jadi it's not emprint ya, it's myself gitu. Jadi aku kumpulin dikit-dikit gitu. Selama masih ada cash ya, dikitnya berapa ya? Dikitnya serelanya aku, dengan kalau misalkan dia masih turun ya aku nggak sakit hati. Intinya itu aja. Oke, wrap up nih, Om Ben, kasih satu closing statement. Kalau saya sih dengan market yang seperti ini ya, ini jujur Miss Ellen, beberapa kemarin itu banyak sekali curhatan ke saya, trader tuh mau pensiun lihat market seperti ini ya, karena rasa digebukin market ya. Makanya saya menarik kesimpulan dan saya selalu bilang masa-masa seperti ini adalah saat dimana teman-teman ini belajar ya, belajar untuk apa? Untuk mematangkan diri kalian dalam market ya. Kan ada pepatah kan, pelaut yang tenang nggak pernah menghasilkan pelaut yang handal. Nah, ini adalah saat yang menurut saya saat yang terbaik buat teman-teman untuk men-challenge diri kalian, seberapa sih kalian layak untuk bertahan di market, ya kan? Karena kalau marketnya bullish ya, ada orang sebutan bilang ya, maunya trading aja bisa profit, katanya seperti itu ya. Nah, ini market yang susah sekarang ini menentukan ya, kalian layak untuk bertahan di market atau enggak. Nah, saya selalu bilang market ini potensinya gede ya, memberikan reward yang sangat besar sekali ya, karena saya pribadi menikmati bahwa setelah pekerjaan saya selesai di tour ya, kena COVID ya, saya masuk ke dalam market, ternyata peluangnya gede banget ya, income saya berlipat kali ganda daripada pekerjaan saya yang lama. Nah, cuman memang dari prosesnya ini teman-teman yang kita harus menjalaninya. Proses ini yang kebanyakan orang nggak maunya instan ya, makanya kan banyak kan pingin kayak instan ya, akhirnya banyak yang tertipu di hal-hal yang lain ya, seperti yang kita dengar akhir-akhir ini ya, lagi rame kan. Nah, itu bermula karena mindset kita sudah salah. Nah, makanya saya mau mengencourage teman-teman di sini, kalau teman-teman masih mau bertahan di market ya, teman-teman harus belajar. Nggak ada cara lain. Teman-teman mau sukses, mau kaya ya, mau kaya dari market ya belajar. Market ini, kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya bisa saya menyaksikan sendiri ketika saya bertahan di market dan saya belajar dengan kesungguhan hati ya, dengan mindset yang benar, dan saya terus mau belajar ya. Market ini memang bagus banget rewardnya. Nah, tapi kalau marketnya lagi susah seperti ini bagaimana ya? Yang saya tadi bilang, kecilin modal kalian, uang belajar kalian dikecilin. Tujuannya apa? Supaya kalian nggak mengalami kerugian bayar dan akhirnya pensiun dari market. Nah, ini penting banget ya, karena marketnya benar-benar susah. Saya merasakan market yang sangat rumit kali ini ya. Yang tadi Michael juga bilang, sektornya bisa acak ya, tiba-tiba BNI bisa naik, BRI bisa merah. Dulu kan nggak pernah seperti itu, rata-rata BNI naik, BRI juga naik. Nah, sekarang kan random rasanya. Nah, ini market ya, makanya tadi saya bilang, di mana teman-teman harus belajar. Kalau teman-teman bisa bertahan di market seperti sekarang ini, saya jamin kalau marketnya normal atau pulih, teman-teman akan menikmati hasilnya. Ya, tapi ini adalah saatnya kita belajar. Itu aja closing statement dari saya, Miss Ellen. Mau nanya Om Ben, udah berapa lama sih di market, dari tahun berapa sih?
Saya mungkin di antara teman-teman di sini saya tergolong baru, Miss Ellen ya. Saya tuh baru 2017 akhir ya. Jadi saya bener-bener masih newbie seperti itu. Cuman ya puji Tuhannya saya dikasih dikasih percepatan, saya bisa mengikuti market ya sampai sekarang. Tapi sejujurnya saya masih merasa newbie, dan saya saya selalu bilang sama teman-teman, kenapa saya selalu bilang ngomong newbie ya, karena saya masih harus banyak belajar dari senior-senior seperti Miss Ellen, seperti OMY ini yang sudah jauh lebih lama dan lebih berpengalaman seperti itu. Oke? Oke, cakep. Michael, kalau dari kamu gimana, Michael? Oke, Jangan tadi off dulu, Om Ben. Tadi ada unik tuh, ada follower Miss yang bilang closing statement hari Senin saham apa. Nah, itu satu ya. Tapi nggak dibahas banyak loh. Watchlist-nya kita masing-masing di tengah-tengah udah bahas banyak loh. Sebenarnya it's not about the stocks ya, tapi tentang bagaimana kamu bisa entry suatu saham. I believe ya, kalau kalian yang entry Kino dari kemarin atau tadi pagi, itu pasti semuanya profit sampai saat ini. Tapi tadi ada yang curhat sama Om Ben, dia beli Kino di 3.600. Itu literally resistant. Itu literally benar-benar ketika 3.600, kalau teman-teman perhatikan, volumenya menipis. Boleh dikatakan chance untuk dia breakout itu kecil sekali. Kenapa kamu bisa beli Kino di 3.600? Nah, siapapun yang merekomendasikan Kino, ketika kalian beli di 3.600 dan attitude kalian kurang baik, kalian akan menyalahkan yang merekomendasikan Kino, dan kalian akan menyalahkan sahamnya, dan ujung-ujungnya kalian akan menyalahkan market. Nah, so ini yang perlu saya kabarin ke kalian, bahwa zaman sekarang Miss Ellen setiap hari live, dulu kan enggak kan. Nah, lu bayangin, terus kayak di Clubhouse lu bisa dapat info apapun gitu, di grup WhatsApp lu bisa dapat info apapun, di Discord lu bisa dapat info apapun. So I guess bisa dikatakan kita itu jadi too much information. Nah, di sini yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus punya metode di mana titik entry kalian itu adalah titik entry yang dengan resiko yang sekecil-kecilnya tanpa memasukin emosi kalian. So, ini bukan lagi soal saham apa yang naik besok. Ini bukan soal story yang lagi, tapi gimana kamu bisa menempatkan posisi dengan baik dengan resiko yang bisa membuat kamu nyaman di market, dan itu tidak menggurus equity kamu, sehingga nanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan, saham apapun yang manggung, story apapun yang ada, kalian bisa survive seperti yang Om Ben bilang. Jadi laut yang tenang tuh nggak menghasilkan pelaut yang handal. Itu satu. Yang kedua, kalau saya ditanya tahun depan saham yang main apa, saya nggak tahu, sama sekali nggak tahu, ngeblank. Tahun depan itu outlooknya seperti apa, saya nggak tahu. I guess banyak juga senior-senior yang nggak tahu 2-3 bulan kemudian itu akan ada apa yang terjadi di global. Mana kita tahu kalau seandainya The Fed ternyata menaikkan suku bunga sampai 7 kali, nah kita nggak tahu. Nah, maka dari itu yang perlu kalian punya adalah suatu metode di mana itu bisa nyaman dan mengurangi resiko kalian di portofolio atau dalam penyusunan portofolio kalian. Bukan soal Senin saham apa. So, ini final statement saya. Bukan soal Senin saham apa, bukan soal sahamnya, it's all about timing. Jadi ini contohnya, kalau aku mungkin tambahin tips dari Michael tadi ya, biar lebih aman di market yang volatile, kayaknya tuh teman-teman lebih banyak untuk buy on weakness aja. Jadi buy on weakness salah satu caranya adalah kita lihat pantulan dari area-area support. Mungkin kalau teman-teman lihat pantulan yang pertama di sini atau yang kedua di sini, ini kan kayaknya masih sideways gitu ya. Tapi ini lebih aman daripada kalau teman-teman beli breakout di sini. Bukan berarti nggak boleh beli breakout, tapi kalau market lagi kayak gini, lebih baik buy on retracement. Dan ini tradingan M-Trade di SH yang salah satunya juga lumayan cuan gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman masuk SH-nya di 640, which is itu udah deket resisten banget ya, itu lain cerita. Makanya kayak kata Michael tadi, bukan soal sahamnya, it's all about timing gitu. Dan juga money management. Dan satu persamaan yang aku perhatikan dari para traders yang baik ada di sini, tadi ada Jialin, ada Om Ben, ada Michael, ada aku, terus ada Mas Bekti yang kapan hari juga sempat aku interview ngobrol di sini, dan Pak Pandu Syahrir kemarin. Ternyata satu kesamaan para trader semuanya ini dan investor-investor ini adalah humility. Jadi di market itu kita benar-benar belajar tentang satu hal, yaitu kerendahan hati. Jadi kalau kamu mau belajar di market, kita mesti harus being flexible. Flexible itu artinya apa sih? Jangan kaku ngecap di kepala kita ini, aku nih seorang investor,
Jadi anti dengan trading. Aku ini seorang swing trader, anti dengan scalping atau anti dengan investing, nggak boleh kayak gitu. Karena market berubah. Jadi kayak Warren Buffett sendiri dulu dia juga anti dengan perusahaan teknologi karena katanya aku nggak ngerti gitu loh. Tapi sekarang total kelolaan dari portfolio Berkshire Hathaway itu yang paling gede adalah Apple. Iya, itu dia. Oke, thank you so much buat Om Ben, thank you so much buat Ko Michael. Jangan lupa follow Instagram Om Ben. Apa namanya Om Ben? Jalan-jalan murah dan Jalan-jalan mahal. Jalan-jalan mahal. Orang kaya. Bagi dia murah tuh bagi dia, bagi kita mahal gitu. Itu artinya. Jalan-jalan murah di Om Ben, terus _Michael Yo dan Ci Alin Wiratmaja dan aku Ellen May Official, Ellen May _official, dan jangan lupa juga download aplikasi Mtrade, ikutin channel Ko Michael dan juga channel Ko Om Ben gitu. Ko Om Ben. Dadah, thank you semuanya. Thank you semua. Bye. Ya. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.